buat pagi siang ini. Kami ada di tempat ini, kami tahu bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang telah memanggil kami, bahkan Tuhan yang telah memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Bahkan Tuhan, sekalipun kami jalan dalam lembah yang gelap, sekalipun kapal kami mengalami badai, asal ada Tuhan di dalam kapal kami, maka kami tenang Tuhan. Bapakku datang
Emmanuel,
puji nyembah Tuhan lebih lagi sama-sama. Katakan. Dari suaranya kurang yakin. Sekali lagi katakan. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Biar kau mencurahkan Roh Kudus-Nya, supaya kita boleh melakukan hal-hal yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang
Kalau pujian penyembahan di tempat ini tuh hot ya. Terima kasih sudah bersama-sama bersedia memuji dan menyembah Allah kita secara korporat. Amin. Amin. Oke. Tarik nafas dulu. Baik. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Saya bertanya dulu, apakah ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan? Yang seperti ini, sudah semua? Baik, kalau sudah semua, saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Tak keuangan yang baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejuaraan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemajuan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktumu. Saya bantu Bapak Ibu Saudara. Gereja Tuhan terdapat. Kau Bapa yang selalu mengasihiku. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa
pulihkan kehidupanku. Ya Tuhan, katakan seperti tangan-Mu berkuasa, seperti tangan-Mu berkuasa, mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Dialah yang hadir di tempat ini, Dialah yang Maha Kudus, Dialah yang besar, Dialah yang baik. Kami tahu Tuhan, Kau ada bagi kami. Engkau sama Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kerajaan-Mu Tuhan bukan hanya berbicara soal makan, bukan hanya soal pakaian, bukan hanya soal tubuh ya Tuhan, bukan soal kekayaan Tuhan, tapi firman-Mu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kerajaan-Mu Tuhan boleh dihadirkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang melayakkan kami, Allah yang tidak ada tandingannya bagi kami. Sebab Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Sekalipun kami masa-masa yang sulit Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah badai persoalan Tuhan, namun firman-Mu berkata, tenang, aku ada di dalam. Aku ada di dalam buritan itu. Aku ada di dalam perahu itu. Aku ada di tengah-tengah keluargamu. Aku ada di tengah-tengah pekerjaan. Aku ada di tengah-tengah anak-anakku. Aku ada di tengah-tengah engkau siang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah surga terbuka bagi kami, berkat-Mu tercurah. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Kami boleh bermazmur bagi-Mu Tuhan. Batavia boleh bermazmur Tuhan. Gereja ini boleh bermazmur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya semua karena Engkau Tuhan, semua karena campur tangan-Mu, semua karena kebaikan-Mu kalau kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami kembalikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Ya, tepuk tangannya dong, jangan setengah. Terima kasih buat PW-nya siang hari ini begitu memberkati kita di tempat ini. Amin. Percaya semua kita datang ke tempat ini satu tujuan, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Haleluya. Siang ini bolehkah saya panggilkan, ada namanya Bobby? Bobby, silakan Bang berdiri. Maju ke depan. Kita akan sedikit menyaksikan bagaimana kesaksian Bobby ini. Mas Bobby ini adalah sudah 2 kali masuk bui. Bagaimana Mas? Kalau di penjara enak nggak? Sangat-sangat susah lah. Boleh menyaksikan. Begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau gembalanya yang harus membawakan firman pada saat itu dia akan menceritakan bagaimana kehidupannya saat di penjara, tapi nanti terlalu lama. Jadi makanya saya panggil dia ke depan. Coba Mas saksikan bagaimana Tuhan menjamah engkau. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Tuhan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Bobi Armansyah. Saya berasal dari Metro Lampung. Umur saya sekarang 26 tahun. Nah, terutama saya berterima kasih pada Tuhan karena walaupun kehidupan saya sebelumnya memang sangat luar biasa ya, brengseknya atau kacaunya dalam kehidupan saya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah memandang kehidupan yang begitu kelam. Tapi Tuhan Yesus ya selalu membimbing, dan akhirnya saya dibawa lagi ke rumah Tuhan untuk bersama-sama ya, untuk selalu ingat Tuhan lah intinya dalam kehidupan kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah, di dalam suatu penjara itu sebelumnya saya adalah pemakai narkoba, dan saya akhirnya di penjara selama 2 kali. Yang pertama saya diperingatkan Tuhan, tapi saya tidak berubah. Dan akhirnya yang kedua benar-benar saya merasakan suatu kehilangan arah lah dalam kehidupan saya. Saya merasakan kegagalan yang luar biasa. Orang tua keluarga tidak mau mengurusi lagi, dan akhirnya di dalam situ saya benar-benar kehilangan arah. Dan semakin jadi, karena dalam penjara itu kalau mau bertobat ya tobat sekalian, kalau mau jadi sekalian di sana, karena kita banyak kenalan orang-orang yang benar-benar lebih dari kita, di atas kita. Nah, di situ saya mengambil keputusan untuk lebih meningkatkan lagi peredaran narkobanya gitu loh Pak. Jadi saya dalam satu saat saya ditegur oleh Tuhan, karena di dalam penjara itu saya lebih gila lagi. Saya tiap hari masih pakai, 3 hari 3 malam tidak tidur. Di situ saya merasakan paranoid pada waktu itu, atau yang disebut anak muda parno lah dalam bahasa kesehariannya. Itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya sampai melihat teman-teman saya pun takutan. Saya, ya ampun, kok gini banget dalam hidupku, takut pokoknya. Dan di situ ada suatu mukjizat ya, dalam setengah sadar atau di bawah alam kesadaran saya, itu ada seseorang lah, itu mau ngeluarin tangan ke saya. Kamu mau ikut apa enggak? Di situ saya merasakan, aku ikut, aku udah takut banget pokoknya. Di situ saya merasakan begitu besar lah kuasa Tuhan. Dari situ saya dibawa ke klinik lah dari pihak lapas tuh, dan dirawat di klinik. Dan akhirnya dari situ saya dibantu juga dari Kementerian Agama dan teman-teman lah dari gereja-gereja lainnya untuk dipulihkan. Dan akhirnya pada saat ini saya bisa kembali lagi ke Tuhan, dikumpulkan bersama keluarga lagi, karena sebelumnya saya dan adik-adik saya tidak pernah berkumpul sama keluarga. Jadi ya puji Tuhan banget lah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga di sini. Begitu besarlah kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, Bobby ini bisa diselamatkan. Amin. Amin. Iya, silakan. Oh iya, ini himbauan buat anak muda, jangan pernah sekali-kali mencoba lah untuk masuk ke dalam dunia narkoba, karena kalau udah masuk, aduh berat banget. Saya 4 tahun, aduh dari SMA lah saya udah kena narkoba, jadi parah. Jauhi banget narkoba, susah keluarnya. Walaupun nyoba kita sekali, mau keluar tuh susah banget, karena emang bahaya lah pokoknya narkoba itu. Kacau. Terus lingkungan keluarga apakah sudah terima? Keluarga sangat terima sekali sekarang Bu, udah pokoknya baiklah, mau menerima apapun kekurangan dari saya lah Bu. Kalau sebelumnya saya udah kamu terserah kamu mau ngapain, tapi sekarang Karepmu dewe. iya karepmu dewe, tapi akhirnya sadar dewe. Sadar dewe. Sadar sendiri.
Ya Bapak Ibu, demikianlah kesaksian Mas Bobi ya, yang singkat padat jelas gitu. Efek ini efek. Efek dari narkoba kayak gini grogi jadi. Sudah nggak ada narkobanya, sudah Tuhan kuduskan darah Yesus. Amin. Silakan duduk Mas Bobi. Bukan tepuk tangan yang semangat dong Bapak Ibu. Iya. Gereja itu bukan hanya datang nyanyi, dengar firman, tapi boleh membagi kesaksian. Amin. Itulah gereja. Ya Bapak Ibu, hari-hari ini kan makin hari yang tidak baik-baik saja. Kemarin saya dengar info, ada berita di Lombok sono, ada minimarket yang sudah ditutup oleh pemerintah. Betulkah itu? Ada yang mendengar kabar itu, adakah? Karena hari-hari ini sangat sulit. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tidak pernah mengatakan sulit. Saya imanin aja mudah gitu. Saya penting aja itu kalau ada kalimat sulit, mudah gitu. Iya. Tuhan bawa kita di tahun ini adalah tahun amanat agung, bukan? Atau Great Commission. Apa saja yang harus kita kerjakan di tahun Great Commission ini, di tahun amanat agung? Boleh tayangkan? Saya akan berikan temanya menjadi hamba yang setia. Kalau mendengar setia itu kayaknya enak ya. Ada yang kalau mendengarkan kalimat setia itu rasanya kok susah banget sih mendengarkannya gitu. Kok sepertinya hatinya kok tidak tertarik ya. Tapi kalimat setia sampai mati, setia sampai selamanya. Ada yang setia di sini? Coba lirik dulu kiri kanannya. Ada sahabat yang setia? Ada teman yang setia? Kalau ada setia pasti ada yang tidak setia, bukan? Kalau teman kita mengkhianati kita bagaimana? Sakit hati. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kalau ada teman kita, saudara kita, keluarga kita mengkhianati kita, seperti Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus sakit hati nggak? Enggak sakit hati, tetap mengampuni. Amin. Pengampunan itu tiap hari Bapak Ibu. Pengampunan itu setiap detik, setiap ada kesalahan, ada masalah, mengampuni. Udah senyum-senyum nih kalau bagian mengampuni. Susah Bu mengampuni gitu. Ya baik, kita akan lanjutkan menjadi hamba yang setia. Di zaman sekarang, kesetiaan menjadi sesuatu yang semakin langka. Seperti barang Bapak Ibu. Kenapa barang itu langka? Karena tidak produksi lagi, makanya langka. Bapak Ibu pernah melihat motor yang tahun Astrea yang kecil itu loh. Tahun berapa itu ya? Saya belum lahir kayaknya itu udah ada. Mbak Ika juga udah belum lahir, itu motor udah ada. Saya pernah melihat motor ini di rumah papa mertua saya. Motor itu duplikasi Bapak Ibu, begitu bagus. Jadi ketika saya melihat motor itu, saya tertarik Bapak Ibu, karena motor itu motor langka gitu. Motor yang bagus buat saya. Banyak sih motor-motor sekarang ya, keluaran baru lagi, produk baru lagi, habis metik, ada manual baru lagi. Tapi motor ini sangat bagus, unik gitu loh bagi saya. Lalu saya bilang, motor yang kemarin yang ditaruh di belakang rumah itu sudah kemana? Sudah dijual katanya. Waduh, saya merasa menyesal Bapak Ibu. Motor itu cukup bagus, cukup lumayan bagus. Begitulah Bapak Ibu kehidupan kita. Sangat unik dia dibantu. Langka, setia itu langka. Tidak ada sekarang bisa ditemukan kesetiaan itu. Kenapa? Masalahnya kenapa? Kenapa tidak setia? Karena apa? Karena suka marah,
suka emosi, suka tidak taat. Apalagi Bapak Ibu, langkah itu sukar Bapak Ibu. Kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Langka itu sukar ditemukan atau ditemui atau didapatkan. Karena banyak orang yang mudah menyerah, mudah kecewa, dan berubah ketika menghadapi masalah. Yakin gak? Yang senyum-senyum nih ketika dapat masalah pasti berubah. Apanya yang berubah? Mukanya pasti berubah. Pasti yang pertama itu muka yang pertama berubah. Yang tadinya senyum, hilang senyumnya. Yang tadinya murah hati, hilang murah hatinya jadi pelit. Yang tadinya humble gitu ya, hilang semua. Karena apa? Di hatinya sudah tertanam kecewa, marah, emosi, termasuk egois. Nah ini yang membuat anak-anak Tuhan, yang membuat kita membuat satu kelangkahan untuk mendapatkan kesetiaan itu. Amin. Jadi mudah nggak sih kalau mau jadi setia? Contoh sehari-hari ini, minyak tanah langka nggak? Langka bukan? Dulu minyak tanah itu meluber kan, di mana-mana, semua toko, semua warung, semua yang dagang minyak segala minyak tuh pasti ada persiapannya bukan? Sekarang coba Bapak Ibu pergi ke warung, siapa yang punya warung? Coba angkat tangannya yang punya warung, nyiapkan minyak tanah nggak? Sudah nggak ada, nggak diproduksi lagi minyak tanah, itu langka. Jadi mencari orang yang setia itu sangat langka Bapak Ibu, tidak mudah. Nah hamba-hamba Kristus artinya, coba lanjut yang kedua. Menjadi hamba yang setia, menjadi hamba Tuhan yang setia bukan berarti hidup tanpa masalah. Kalau sudah hamba Tuhan, sudah pelayan Tuhan, sudah naik ke mimbar, apakah tidak ada masalah? Semakin tinggi pohon kelapa, semakin tinggi juga anginnya. Siapa yang yakin itu terjadi? Jangan diaminkan ya masalah itu. Bahaya Bapak Ibu. Kesetiaan bukan diukur dari seberapa besar pelayanan kita, tetapi seberapa sungguh-sungguh hati kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Adakah di sini yang sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh datang beribadah, sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Siapa di sini tadi pagi sudah membaca firman Tuhan? Amin. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh datang ke Kersel Komsel. Siapa yang sudah komsel dan siapa yang belum komsel? Nih, ibu keras nih ngomong di sini. Kalau ibunya ngomong didengerin ya. Siapa yang belum komsel, coba lambaikan tangannya. Nanti dicatat para ketua Kersel ya. Di dalam komsel itu sangat ini Bapak Ibu, kita saling berbagi. Lain halnya kalau bekerja ya, maaf, boleh revisi omongan saya. Lain halnya kalau kerjanya jauh, waktunya tidak bisa kekejar gitu. Tapi di akhir bulan kita selalu ada gabungan di tempat ini. Nongol lah sekali-kali. Amin. Biar kita absen dulu muka kita ini ke jemaat-jemaat yang lain. Ini loh saya ada di sini gitu. Sekalipun saya tidak bisa ibadah Kersel, sekalipun saya tidak bisa hadir di dalam pertemuan Kersel, tapi di dalam wadah ini ada, di dalam gereja ini 1 kali 1 bulan. Amin. Kalau mau menjadi jemaat yang setia, datanglah ke tempat ini untuk beribadah komsel gabungan. Amin. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Kalau tidak paham boleh tunjuk tangannya ya. Menjadi hamba yang setia, coba kita buka dulu 1 Korintus 4-1. 1 Korintus 4 ayat 1. 1
1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Hamba-hamba Kristus. Semua orang percaya itu adalah hamba-hamba Kristus, bukan cuma gembala Bapak Ibu, bukan cuma pemain musik, bukan cuma pemegang multimedia, tapi semua kita umat yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba-hamba Kristus. Amin. Siapa yang percaya kita ini ada hamba Kristus? Kalau sudah menjadi hamba Kristus, apa sih yang kita lakukan? Kita nyanyi dulu, kayaknya grogi nih. Nyanyi dulu deh. Bila Topan. Dangdutin aja ya. Bisa dangdut nggak? Mari tayangkan dulu medianya. Mainnya di apa tuh? Kok? Bila Topan. Ayo. Yang suka dangdut, saya ini suka dangdut Bapak Ibu. Kita seru-seru dulu. Batavia itu Batavia bermazmur. Sukanya memuji, sukanya nyanyi. Amin. Sukanya menyembah Tuhan. Amin. Ayo, ayo, let's go. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kak Tuhan mari hitung asik, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari awal dengan iman. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hidup. Di luar sana, di wadah ini ada damai sejahtera. Amin. Ada sukacita melimpah. Ada anggur baru. Ada minyak yang baru. Amin. Berkat Tuhan. Hitung. Berkat Tuhan berbicara tadi keselamatan juga berkat Tuhan, seperti Mas Bobi. Itu berkat Tuhan. Dia diselamatkan karena berkat Tuhan. Dia dipanggil karena berkat Tuhan. Bukan berbicara hanya duit, duit, duit. Bapak Ibu, justru di hari-hari yang tidak baik ini, berkat Tuhan itu melimpah. Amin. Karena di atas kelemahan pula kuasa-Mu dinyatakan. Itu firman Tuhan. Justru di tengah-tengah ekonomi yang semakin drop, anak-anak Tuhan akan menuai. Begitu Bapak Ibu. Tapi ada tapinya, setia. Kesetiaan itu nggak langsung berbicara besar Bapak Ibu. Kesetiaan itu kecil dulu. Engkau setia tadi di Kersel datang setia. Kerselnya cuma 3 orang. Cuma Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sedikit katanya. Tapi bukan di situ patokannya. Ketika kita ada di tempat itu, Tuhan pasti hadir. Di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Percaya nggak, gereja ini dibuka bukan sebesar sebanyak jemaat sekarang. Jadi kita pun tidak boleh sombong. Kalau
dipercayakan 1, 2, 3, itu setia dulu. Ini dikontrak 500.000 per bulan. Di bawah ada kafe. Kita setia datang beribadah. Kersel cuma berapa orang? Puji Tuhan Bapak Ibu sekarang sudah 4. Nah, kita lagi doakan Bapak Ibu, nanti Kersel Kota Sutra akan membagi 2. Setuju? Mana nih Kota Sutra? Coba lambaikan tangannya. Jangan takut Bapak Ibu. Bila engkau mau belah jangan takut. Itu artinya berlipat ganda. Gereja ini, jemaat di tempat ini akan berkembang. Amin. Nggak ada tepuk tangannya. Haleluya. Ini bukan saya loh yang ngomong, Tuhan yang suruh saya ngomong. Jadi yakin dan percayalah, nanti kota Pasar Kemis sekitarnya akan dimenangkan. Amin. Dengan adanya Bobby di Leles. Siapa orang Leles coba? Bobby di mana, Bob? Bugel. Bukan Bugel Indah ya, Bugel. Bugel artinya apa? Yang kampung apa itu? Jangan susah-susah Mas ngomongnya. Saya susah Mas ngomongnya, apa gadengan katanya. Nah, Bapak Ibu, percayalah, kalau gereja ada satu tangan Tuhan di tempat ini nanti akan diperluas. Kita akan menangkan kota ini, kita akan menangkan wilayah di tempat ini. Ada perwakilan nanti di Leles, ada perwakilan di Rajek, ada tangan Tuhan perwakilan di Pasar Kemis. Maka gereja ini akan berkembang. Makanya setialah dari hal kecil. Bapak Ibu, saya ada di tempat ini, ada di mimbar ini bukan langsung naik Bapak Ibu. Saya diproses habis-habisan. Saya datang dari kampung Bapak Ibu, namanya kampung, tapi saya ditaruh lagi di kampung. Coba, apa nggak sedih? Nggak ada TV, nggak ada kuota, nggak ada handphone yang Android begini Bapak. Benar-benar saya ditaruh di perkampungan, di pedalaman. Betapa sedihnya Bapak Ibu. Tapi itu satu pembentukan proses buat saya dengan Pak Gembalanya. Saya pernah mau berontak di situ Bapak. Kenapa saya harus di perkampungan? Apalagi bahasanya pun saya tidak mengerti Bapak Ibu. Saya tidak mengerti namanya bahasa, maaf ya, bahasa Sunda yang halus. Teteh, saya nggak ngerti. 5 tahun saya ditaruh di sana. Tapi saya setia dengan hambanya. Saya tidak mengerti apa sih tujuan Tuhan. Tapi saya mau diproses. Saya di sini nggak langsung jadi ibu gembala, nggak langsung jadi bapak gembala, enggak. Ada proses, ada kesetiaan yang saya harus kerjakan. Makanya di tahun amanat agung ini, Bapak Ibu, apa sih yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Itu kesetiaan itu. Setia dari perkara kecil. Kalau engkau setia perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara yang besar. Jangan langsung ke perkara besar. Misalkan kita dari tangga 1 naik ke tangga 2, dari tangga 2 naik ke tangga 3. Enggak langsung dari 1 ke 5. Sakit nih, paha. Begitu Bapak Ibu. Kenapa kita harus setia perkara kecil? Supaya kita tidak sombong. Ketika kenyamanan nanti di tangga selanjutnya, kita akan sombong. Karena kita nyaman. Kenyamanan. Jadi kalau Bapak Ibu masih seperti ini, gereja ini masih masih bersempit-sempitan, udah kayak RSSSS. Rumah sangat sederhana, sangat susah selonjor, susah digerakkan. RSSS, percayalah, Tuhan tuh punya maksud dan tujuan, amin. Makanya setia dulu di perkara kecil. Saya percaya umat di tempat ini adalah umat yang setia. Amin. Berikan dong tepuk tangannya. Haleluya. Kita lanjut. 1 Korintus 4 ayat 2 tadi berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat percaya. Bapak Ibu, kalau orang dipercaya, ada untungnya nggak? Oh banyak, ada keuntungannya kan?
seorang pengusaha contohnya, dia mempercayakan sama anak buahnya, tapi ketika kepercayaan itu tidak disalahgunakan lah, bagaimana tuh? Yang rugi siapa? Kita sendiri, si karyawan sendiri, karena kenapa tidak bisa dipercaya? Kenapa? Haleluya. Dapat dipercaya artinya seseorang yang bisa diandalkan. Benar atau tidak? Bisa diandalkan, jujur, dan bertanggung jawab penuh atas tugas atau amanah yang diberikan. Contohnya menepati janji. Siapa yang pernah berjanji di tempat ini? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang yang mengingkari janjinya. Hati-hati anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Kalau engkau berjanji sama temanmu, hal kecil dulu lah, jangan hal besar dulu. Perjanjian itu kan kesepakatan berdua, amin. Kalau bisnisnya bilang MOU, ya, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi kalau kepercayaan itu disalahgunakan, ya udah, yang satu marah, yang satu kabur, yang satu hilang dari peredaran. Ketawa nih satu ini. Mengalami ya? Enggak. Dulu. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang udah hidup di dalam Tuhan. Amin. Gak usah ingat-ingat yang dulu, ya. Kita belajar ke depan. Amin. Kalau engkau mengingat-ingat yang dulu, nggak akan berkembang imanmu. Amin. Janji itu harus ditepati. Orang yang dipercaya adalah orang yang menepati janji. Contohnya apa, Bapak Ibu? Hari Selasa kita pergi kemana gitu? Tiba-tiba dia nggak menepati janjinya. Kan kamu sudah berjanji mau kita akan pergi. Coba yang satu kan jadi apa, Bapak? Kecewa kan? Sebenarnya hal sepele, Bapak Ibu. Kesetiaan itu sepele, nggak besar, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengkhianati dia, itu pengkhianat loh namanya. Mengkhianati teman. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang menepati janji. Ini setiap hari loh, di hari-hari kita ini akan ada. Berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Saya mau nggak usah ngasih yang tinggi-tinggi dulu, yang kita kerjakan dulu dah sehari-hari. Janji sama teman, janji sama kawan, janji sama ibu gembalanya, janji sama bapak gembalanya. Tuh, malaikat mencatat loh. Hati-hati kalau kita berjanji kita tidak tepati, berarti kita orang yang tidak dipercaya. Tapi kalau kepercayaan itu kita pegang, kita kerjakan, kita lakukan, upahnya besar, Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengingkari perjanjian, bahaya, Bapak Ibu. Apalagi contohnya menjaga rahasia dan tindakan konsisten dengan perkataannya, termasuk ini integritas. Amin. Konsisten dengan omongan. Ini dulu Bapak Ibu yang kita kita hari-hari ini dulu, yang kita benarkan dulu, yang kita perbaiki dulu dalam etika kita berbicara, juga tidak konsisten di dalam perkataan kita. Menjaga kepercayaan yang diberikan, selalu berkata benar dan tidak berkhianat. Mampu menjelaskan tugas dengan baik dan tepat. Nah itu orang yang dipercaya, mampu menjalankan tugas dan dengan baik dan tepat waktu. Amin. Jadi kita harus menepati waktu, menepati janji, konsisten dengan omongan kita. Jangan
Pagi tempe bacem, siang tempe goreng, malam tempe apa? Tempe kecap. Itu tidak konsisten dengan perkataan. Amin. Pagi-pagi tempe bacem, berubah jadi siang jadi tempe apa? Tempe goreng, sore tempe gosong. Itu yang orang nggak konsisten dengan perkataan. Jadi belajarlah dengan konsisten ke perkataan kita. Itulah orang yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Lanjut. Udah pengen pulang ya? Syukur hujannya masih ditahan ya, biar kita dari sini dulu. Amin. Kita lebih baik mendengarkan firman Tuhan dulu sampai hujan itu reda, sampai sore. Saya yang capek, puji Tuhan masih tidak ada yang ngantuk ya. Kita lanjut. Satu, setia dalam perkara kecil tadi. Lukas 16 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Amin. Jangan kita sepelekan perkara yang kecil. Amin. Amin. Contohnya, pernah dengar cerita Daud kan? Daud itu Bapak Ibu sebelum diangkat jadi raja, dia menjadi apa? Jadi ngangon domba, nggak langsung dia diangkat jadi raja. Amin. Dia tuh keluarga yang paling kecil, paling terakhir, paling tidak dihargai Bapak Ibu. Daud adalah seorang pengembala domba. Dia dikucilkan. Datang Samuel bukan yang datang. Samuel bukan. Pada saat itu belum ada yang jadi raja di Israel. Baru Daudlah raja yang pertama. Tolong dikoreksi ya. Sekolah minggu nih. Lulus nggak sekolah minggu? Raja yang pertama di Israel siapa? Raja Daud. Raja Saul apa Raja Daud? Hah? Raja Daud. Raja Saul. Baru Daud. Daudlah yang nomor 2. Baru nomor 3 Raja Salomo. Betul atau enggak? Nah, kita kadang-kadang harus mundur dulu ke belakang supaya kita mengingat-ingat sejarah Alkitab. Jadi Raja Daud ini kan masih apa? Di ladang, taruhlah di kebun-kebun gitu. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Tapi Raja Daud ini kayak dianggap sepele. Dia mengerjakan apa Bapak Ibu? Mengembalakan domba. Ya, ngurusin domba, tidak diperhitungkan. Tapi dari yang kecil inilah dia diangkat menjadi besar, menjadi raja. Masuk akal nggak sih? Secara manusia nggak masuk akal Bapak Ibu jadi raja, jadi king, jadi raja dalam pemerintahannya. Tapi karena ada satu kreativitasnya Daud, dia pintar untuk berperang. Amin. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu pasti Tuhan ada kasih satu kreativitas buat kita. Amin. Ada kelebihan kita Bapak Ibu, tapi ada juga kekurangan kita. Jadi ada plus minusnya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Bapak Ibu boleh menilik ke dalam hati, apa sih di dalam hati kita ini kekurangan kita, apa kelebihan kita. Begitulah Raja Daud. Dia orang yang disepelekan, tapi dia adalah orang yang diangkat oleh Tuhan. Dia diangkat menjadi raja karena kesetiaannya. Kalau Bapak Ibu mau menjadi besar, harus setia dulu dari perkara kecil itu. Kalau Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan, gak mungkin langsung gembalanya menarik. Langsung jadi apa namanya? Jadi singer. Jadi ayo ada audisi singer, ada audisi pengkhotbah, ada audisi apa lagi? Bla bla bla.
Nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita ini diproses dulu, dibentuk dulu dari hal kecil tadi, yaitu rajin datang beribadah di dalam wadah Kersel. Dari situlah ketua Kerselnya akan melihat sampai jauh di mana tingkat imannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pujiannya terus berlanjut. Daud setia menjaga domba di padang sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Jangan meremehkan tugas kecil, tetapi lakukanlah yang terbaik walaupun tidak dipuji. Amin. Jangan kalau udah dipuji baru saudara atau Bapak Ibu mau melakukannya, mengerjakannya. Nggak ada orangnya, nggak usah mengerjain, bodoh amat gitu. Tapi ketika ada orangnya, dikerjakan. Itu namanya cari muka. Betul nggak? Kalau ada orangnya pura-pura manis gitu, nggak ada orangnya diomongin. Ada orangnya pura-pura baik, tapi di belakangnya menusuk. Ada nggak? Nggak ada di sini tuh mah. Di Batavia nggak ada. Di GB Batavia nggak ada itu pura-pura. Setia dalam masa pencobaan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi setia dalam perkara kecil. Yang kedua setia dalam masa pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu mau menerima mahkota kehidupan? Apa yang harus kita kerjakan? Setia dalam pencobaan. Kalau ada masalah, loyo. Nggak ada masalah, usung-usung, semangat-semangat. Ada masalah sedikit, nggak usah gereja-gerejaan. Ada masalah sedikit dalam rumah tangga, nggak usah lah. Nggak usah gereja dulu, off dulu. Biasanya off dulu, cuti dulu. Emang ada anak Tuhan yang cuti? Nggak ada cuti-cutian. Kalau nggak suka sama si A, bro, kalau nggak suka sama si A, datang nggak ibadah? Datang. Begitu anak Tuhan. Kalau nggak suka sama singernya, itu melulu yang disuruh singer, itu melulu lihat jadwal. Dia melulu, ibu gembalanya melulu yang ke atas, katanya. Oh salah, siapa yang khotbah minggu ini dilihat dari, ada ibu gembalanya, nggak usah lah, nggak usah datang. Khotbahnya biasa-biasa, katanya. Nggak ada yang luar biasa. Jangan lihat orangnya, tapi lihat kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Jangan lihat bukunya dari covernya, tapi lihatlah isinya. Jangan menilai orang dari luar, tapi lihatlah dari hatinya. Amin. Belum tentu, cuman kita udah berasumsi dulu, makanya mindsetnya itu harus dirubah. Bapak Ibu, semalam saya Kersel di Kota Sutra. Kami bahas tentang apa? Keberanian untuk bersaksi. Kenapa harus berani bersaksi? Karena kita sudah dikasih kuasa roh. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Judea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagus banget loh, ujung bumi katanya. Di mana ujung bumi kita? Kan nggak disuruh di tempat kamu sendiri, di ujung bumi. Kemanapun kita melangkah, itulah ujung bumi kita. Kita akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, itu kata firman Tuhan, maka kamu akan berani bersaksi, berani berkata bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu Allah yang kita agungkan. Karena keberanian diberikan bagi kita. Jadi orang-orang percayanya Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan harus berani bersaksi.
Semalam kami pulang sampai larut malam ya. Sampai di rumah saya jam 11 malam. Habis itu saya harus ngurusin dulu dapur saya ini, harus beres dulu untuk anak-anak rohani saya besoknya. Saya pikir begitu. Saya semangat Bapak Ibu. Setiap Sabtu Minggu itu saya udah jarang tidur. Bangun jam 3. Tidur jam 10. Kalau udah jam 9 udah panggilan Bapak Ibu. Panggilan mau tidur. Tapi jujur ya, saya kenapa datang ke Kota Sutra? Saya ingat tuh anak saya yang satu ini selalu ngeledekin saya nih. Saya ingat senyumnya, saya ingat dia berkata-kata kalau saya mau pulang dari Kersel, dia langsung bilang, bukan udah mau pulang. Begitu. Karena saya Kersel Bapak Ibu keliling, habis dari Harmoni keliling lagi ke Kota Sutra, habis Kota Sutra ke Rajek Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa datang ke Sulung, ke Walet, maafkan kami karena kami lebih dibutuhkan di Rajek. Tuh Bapak Ibu, kalau kita mau setia, kita nggak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi lakukanlah dengan semangat, kerjakan dengan semangat. Luar biasa ya, Kota Sutra ini banyak jiwanya. Saya percaya nanti akan berkembang lebih lagi. Bahkan tempat-tempat lain juga, Harmoni, Walet, banyak jiwa Bapak Ibu. Kalau kita langsung belusukan langsung ke daerahnya, ke tempatnya, banyak jiwa-jiwa. Cuma gedungnya aja yang harus kita persiapkan. Makanya tadi firman Tuhan berkata, setialah perkara kecil. Amin. Haleluya. Setialah dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu pernah nggak melihat mahkota? Mahkota kehidupan artinya mahkota yang dijanjikan kepada mereka yang tabah dan berhasil melewati masa-masa pencobaan. Atau kehidupan kekal bukan tanda kekuasaan seperti raja. Mahkota itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan mahkota yang taruh di kepalanya. Bukan seperti itu mahkotanya. Itu hanya simbol saja. Tapi yang diberikan kepada kita adalah mahkota kehidupan, adalah mahkota yang kekal. Allah berupa anugerah hidup kekal setelah kehidupan di bumi berakhir. Amin. Itulah upah ketekunan kita. Kalau kita tekun mengikut Tuhan, kita tekun beribadah, tekun berdoa, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Jadi bukan mahkota yang seperti ditaruh di atas kepala bando. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita nanti pulang ke rumah Bapak, kita akan menerima mahkota kehidupan namanya, mahkota yang kekal atau upah ketekunan kita kepada Tuhan. Amin. Iya. Lanjut. Setia dalam masa pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Contoh, Ayub kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu kan ceritanya Ayub seperti apa? Detailnya seperti apa? Dia hartanya habis, bahkan anak-anaknya, selesai anaknya, istrinya juga mengintervensi dia kan. Kutukin aja Tuhanmu itu. Sampai begitu perkataan dari istrinya. Habis semua hartanya, tapi dia setia dalam percobaan. Coba kalau kita di pihak itu Bapak Ibu, apakah kita setia dalam pencobaan? Jangan meninggalkan Tuhan saat keadaan sulit. Sesulit apapun yang kita hadapi,
Sesulit apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, jangan tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ngeri. Jangan meninggalkan kekristenanmu. Jangan meninggalkan keimananmu. Sesulit apapun yang kita hadapi hari ini, ekonomi sulit, persoalan ada, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Datang ke mezbah Tuhan. Tetap berdoa saat menghadapi masalah. Hanya satu, Bapak Ibu, yang bisa menjadi andalan kita, yaitu doa. Tadi pagi tentang doa ya, Bu Sarce membawakan tentang doa. Ketika kita punya persoalan, kita jangan lari. Jangan lari ke teman yang tidak bisa kita percaya. Tapi datanglah ke hamba Tuhan yang engkau bisa percaya. Maka semuanya ini ada konseling, ada pengaduan-pengaduan lah. Boleh datang ke hambanya, sampaikan semuanya pergumulannya. Atau bisa datang ke rumah doa. Setiap hari Rabu kita ada rumah doa. Kalau engkau mau menangis di situ, menangislah di rumah doa. Engkau punya persoalan pergumulan hidup. Tapi ketika di tengah udah ciut, ada persoalan sedikit yang tadi, ya udah nggak usah gereja, ya udah nggak usah. Langsung keluar emosinya. Jadi temperamen. Amin. Jangan menggebu-gebu dulu. Jangan terlalu dekat dengan tabut itu. Tapi jangan terlalu jauh juga dengan tabut itu. Kalau kita terlalu dekat, terlalu menggebu-gebu, hasilnya nggak bagus, nggak maksimal. Tapi pelan-pelan. Alon-alon, kalau orang Jawa bilang apa? Alon-alon asal kelakon. Bapaknya orang Jawa nggak bisa ngomong alon-alon. Yang penting selamat katanya. Kalau orang kita ya bilang ya, pelan-pelan tapi selamat. Begitulah kehidupan kekristenan kita. Jangan terlalu menggebu-gebu. Tiba-tiba nanti mencret, Bapak Ibu. Maaf. Tiba-tiba langsung drop. Imannya. Bukan tubuhnya, Bapak Ibu, keimanannya. Jadi harus alon-alon, yang penting jalan gitu loh. Daripada menggebu-gebu langsung berhenti total, mandek di tengah jalan. Begitulah keimanan kekristenan kita, pelan-pelan dibina, diarahkan di dalam wadah kersel pelan-pelan. Jangan menggebu-gebu. Begitu kata firman Tuhan. Banyak orang semangat di awal tetapi berhenti di tengah jalan. Tuhan ingin kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita, sampai finish. Amin. Sampai finish nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita tetap setia kepadanya. Amin. Saudara mau setia kepada Tuhan? Amin. Yang pertama tadi apa? Perkara kecil. Ayo. Ini belajar Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang dapat, saya kasih handphone nih. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tahun amanat agung? Yang kedua, yang ketiga, ya, kita pulang. Pinter semua. Berikan tepuk tangan dong. Hari ini firmannya harus sederhana tapi ditangkap, amin. Daripada tinggi-tinggi ngejelimet, nggak ngerti, nggak nyambung. Apalagi udah ada yang ngantuk, ada yang lapar, udah nggak nyambung. Amin. Hujan lagi. Tapi yang penting sederhana, singkat, padat. Amin. Amin. Setialah sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ada orang mau mati nggak? Belumlah. Kita kerjakan dulu ya. Jangan mati dulu Bapak Ibu, masih anak saya masih kecil. Masih ada tanggungan. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada
kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan bukan hanya sementara, tapi terus hidup dalam kebenaran sampai Tuhan datang. Amin. Bapak Ibu penutupnya, dan biarlah suatu hari nanti kita mendengar Tuhan berkata, Matius 25 ayat 21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadilah hamba yang baik dan setia. Amin. Amin. Aminnya kok kurang ya? Amin. Berikan tepuk tangan dong. Jadilah hambaku yang baik dan setia. Demikianlah firman Tuhan siang hari ini. Saya percaya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari saya undang musik. Ada saatnya yang ku alami. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Untuk tetap setia sampai akhir hidupku.
Kau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Biar Kau yang temukan kami setia sampai akhir. Enggak mudah buat kami Tuhan, tapi kami mau asal Tuhan jalan sama kami. Kami akan tetap setia sampai kami dapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh, dan bisa kami lakukan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menerima firman-Mu, kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Baik, kita akan saksikan Grand Batavia News bersama. Shalom saudara semua, kembali lagi dengan kami, Dede dan aku Rahel yang akan membawakan GBI Grand Batavia News untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali hadir untuk ibadah di tempat ini. Mewakili Gembala Sidang mengucapkan terima kasih untuk pelayanan saudara hari ini. Sebelum doa, sejak hari Rabu pukul 10 pagi, mari kita sama-sama hadir di tempat ini untuk mendoakan apa yang menjadi keunggulan kita dan tabungan gereja di tempat ini. Cancel setiap hari Jumat pukul 19.00. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bergabung ke dalam Cancel. Atau saudara bisa menghubungi nomor ketua-ketua Cancel yang sudah dibentuk di wilayah masing-masing. Ibadah raya Minggu diadakan 2 kali ibadah pada pukul 8.00 dan pukul 10.00. Setiap ibadah raya disertakan dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk hadir di dalam ibadah raya. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan ada di hati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan umum ataupun persembahan persepuluhan secara online, bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Untuk informasi dan kegiatan lainnya untuk ibadah ini, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Kalian lagi ngapain di sini? Kita mau nongkrong sih, nongkrong. Mending ikut komunitas aku aja. Emang ada komunitas apa? Nah, kita ada komunitas namanya Youth Community. Cocok nih buat kamu-kamu yang di luar sana dan kita semua yang di sini. Buat anak-anak muda, komunitas ini setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Tentu ini sangat benar buat kita semua. Jangan lupa ya datang dalam ibadah Youth Community. Yaudah, kita datang deh yuk. Ya, oke. Demikian GBI News. Saya Dede, saya Rahel. Kami pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Baik, saya mengundang adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami dalam ibadah GBI Grand Batavia. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, ada? Gak ada? Jangan malu-malu kalau ada. Kok ada yang senggol-senggol, ada nggak? Baik, berarti jemaat yang setia, yuk kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah memimpin setiap kami umat-Mu Tuhan. Dari pagi sampai siang hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh melakukannya sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Hana. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat siang hari ini, kalau kami boleh ada di tempat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, firman yang kami dengarkan boleh membuat kami semakin hari kami semakin taat kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami percaya hari-hari ini hari-hari yang kami tidak menentu Tuhan, namun ketika kami tetap melekat kepadamu, kami percaya ada kekuatan yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kami di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan gembala kami Pak Toto sebagai gembala yang ada di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun gembala kami. Apapun yang menjadi tujuan penggembalaan di tempat ini kami percaya. Biarlah tanda-tanda heran dan ajaib menyertai setiap gembala kami. Kemanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, biarlah tanda-tanda heran dan ajaib menyertai setiap hamba-Mu. Kau juga memberkati istrinya, anaknya, bahkan keluarga besarnya. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas gembala kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati setiap firman. Kami boleh menikmati kami ibadah dari pagi sampai siang hari ini. Semua oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Kami bersama umat-Mu duduk diam di dalam hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jemaat yang terus setia dalam segala perkara yang Tuhan taruh di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan yang ada di tempat ini. Biarlah damai dan sukacita ada terus di tempat lingkungan kami. Dimanapun kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, akan ada sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, khususnya dari para worship leader, para pemusik Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para diakon, diakonis, para pengerja-Mu Tuhan. Biarlah jendela mereka tidak akan pernah sia-sia. Kau akan memberkati satu dengan yang lain, sehingga umat-Mu terus tetap setia meninggikan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kebaikan. Kalau saat ini adalah saat-saat yang kami nantikan Tuhan. Pada Pentakosta yang ketiga sudah terjadi di tempat ini. Roh Kudus akan membuat terobosan-terobosan yang baru atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Jika kami merindukan jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini, biarlah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Buat kursi-kursi yang kosong Tuhan, Kau akan memperluas di mana kami tinggal di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur ketika kami merindukan sesuatu yang besar terjadi di tempat ini. Kami percaya mujizat-Mu itu terus masih ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyatukan setiap hati kami bersama-sama jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami merindukan suatu tempat di sebelah kanan kiri kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan yang dari Engkau, karena kami tidak memiliki apa-apa Tuhan. Kami hanya seorang manusia yang sederhana, namun kami memiliki iman yang besar, iman yang takut akan Tuhan sebagai pedoman dan prinsip di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, Tuhan yang terus turut bekerja atas segala sesuatu yang kami rindukan atas tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan wilayah yang ada di sekitar kami.
Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang lalu lalang yang belum mendengarkan dan belum mengenal Engkau. Kami percaya biarlah lewat pujian penyembahan kami banyak jiwa-jiwa melewati gerejamu di tempat ini Tuhan. Mereka akan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kaum Kedar Nebayat yang berbondong-bondong Tuhan akan datang ke tempat ini menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau siang hari ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu buat pemerintah negara dan bangsa kami. Biarlah bangsa adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Akan memberkati bangsa Indonesia yang kami kasihi. Biarlah berikan damai sejahtera keamanan yang ada di bangsa kami. Biarlah otoritas surgawi ada di bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami mengalami kemakmuran yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Yerusalem, kota kudus-Mu, Israel, umat pilihan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sentosa ada dalam puri tembok-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami mau menerima berkat dan meninggalkan tempat ini, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kristus. Oh, praise the name for the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord of God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord of God. Oh Lord of Mari pulanglah dan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Segala berkat yang terbaik tercurah atas hidupmu, berkat kesehatan dan kelimpahan ada padamu, berkat rohani dan jasmani akan mengikutimu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persaudaraan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberitakan kita sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.